Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 20 November 2021. Kita sudah menerima malam pemberian Tuhan, dan sebelum kita beristirahat, baiklah kita ada di hadirat Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sudah menerima malam pemberian-Mu, dan sesaat lagi kami akan beristirahat. Tapi kami mau mendapatkan kekuatan surgawi melalui firman-Mu. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita membaca kebenaran firman Allah di dalam kitab Imamat, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dan saya akan membacakan ayatnya yang pertama, dan nanti umat Tuhan bisa dapat membacakan ayat-ayat selanjutnya. Korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, malam ini kita sudah ada dalam malam persiapan untuk menyambut hari perhentian yang kudus, supaya pada besok kita bisa dapat mengikuti kebaktian utama di gereja di mana kita menjadi bagiannya. Karena itu kita harus mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh, hati, pikiran, dan perasaan serta keluarga kita, supaya di dalam satu kesatuan yang utuh kita bisa ambil bagian dalam perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah bersama di kebaktian utama di gereja. Malam ini kita berkesempatan belajar dari kitab Imamat. Kita ingat bahwa Israel baru saja keluar dari Mesir, dipimpin oleh Musa atas perintah Tuhan, dan mereka sudah ada di padang gurun. Dan Allah sudah memerintahkan Musa supaya menyediakan tempat ibadah, sehingga umat itu bisa dapat bersekutu dan menyatakan pujian dan sembah mereka kepada Tuhan. Dan bagian yang kita baca pada malam ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Bapak Ibu, umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, itu berarti bagian ini mau memberi gambaran kepada kita bahwa Allah bukan saja bertahta di sorga rumah Bapa. Dia tidak hanya ada di singgasana dan melihat dari kejauhan tentang aktivitas umat manusia di tengah-tengah kehidupan dunia ini, tapi dia dapat memasuki ruang hidup kita dan tinggal bersama-sama dengan kita, dan terus memberikan peringatan-peringatan kepada kita, sehingga kita dapat hidup menurut ketetapan-ketetapannya di dalam keseharian hidup kita. Karena itu bagian ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah berfirman di dalam kemah pertemuan kepada Musa, supaya Musa bisa harus terus menyerukan kepada umat Tuhan, supaya mereka ingat bahwa mereka mesti menyembah Tuhan.
dalam kehidupan mereka sebagai bangsa yang dikuduskan dan dipilih serta ditetapkan oleh Allah. Mereka tidak dapat berbakti secara sendiri-sendiri dalam kehidupan keluarga mereka. Tapi ada saat di mana mereka harus juga ada di dalam satu perjumpaan bersama untuk menyatakan penyembahan mereka dalam sebuah persekutuan sebagai imamat yang rajani. Itulah sebabnya di sini Allah berfirman kepada Musa supaya mengingatkan kepada bangsa Israel supaya mereka harus berjumpa dengan Tuhan dalam kemah ibadah, dalam tempat pertemuan, dalam bait Tuhan, untuk mereka bisa dapat ada di hadirat Tuhan dan membawa korban persembahan mereka kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Karena itu, sebagai umat Tuhan yang hidup pada masa kini, kita juga harus menyadari dengan sungguh bahwa penyembahan kepada Tuhan dalam bentuk persekutuan dalam gereja Tuhan itu menjadi hal yang terpenting bagi kehidupan kita sebagai imamat yang rajani dan bangsa yang kudus serta umat kepunyaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Memang kita telah menghidupkan mesbah keluarga kita masing-masing, di mana kaum bapa, kaum laki-laki memainkan perannya sebagai imam dalam keluarga untuk menghidupkan mesbah keluarga dan menyatakan penyembahan kepada Tuhan. Tapi kita juga harus ingat bahwa ada tempat di mana kita mesti bersekutu secara bersama, supaya dari sana kita juga mendengarkan perintah-perintah dari Tuhan, ketetapan-ketetapan dari Tuhan, supaya kita kembali ke tengah-tengah persekutuan hidup kita dan melakukannya di dalam keseharian hidup kita. Karena itu, kitab Imamat kalau kita perhatikan secara baik, maka pada setiap kesempatan umat itu dipanggil untuk ada di dalam bait Tuhan untuk mempersembahkan korban persembahan mereka kepada Tuhan. Baik itu korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban keselamatan, dan berbagai-bagai bentuk korban yang harus mereka bawa di hadirat Tuhan dalam persekutuan hidup mereka sebagai imamat yang rajani. Bapak, Ibu, umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Itu berarti Allah telah memerintahkan untuk tersedia bait suci sebagai tempat untuk imamat yang rajani itu dapat berhimpun bersama dan menyatakan syukur serta penyembahan kepada Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan di dalam bait suci itu, masing-masing keluarga, masing-masing orang dapat datang ke hadirat Tuhan dengan membawa korban persembahan mereka untuk mempersembahkannya ke hadapan hadirat Tuhan. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, malam ini biarlah menjadi malam persiapan bagi kita, dan kita dapat mempersiapkan diri kita, hati dan pikiran kita, juga sekaligus menyiapkan korban persembahan kita, supaya kita dapat hadir pada kebaktian minggu. Dan di rumah Tuhan itu kita berserah diri, dan kita mau menyatakan sembah sujud kita dan membawa segala syukur kita ke hadirat Tuhan. Kita memang harus ada di sana dalam rumah bersama untuk menyatakan syukur dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita bersyukur bahwa Allah dalam Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya. Dia telah mempersembahkan hidupnya sebagai korban
untuk menebus dosa dan kesalahan kita, serta menguduskan kehidupan kita, sehingga kita berkelayakan di hadirat-Nya. Dan karena itu, biarlah pada setiap kebaktian minggu kita boleh ada di rumah Tuhan untuk menyatakan syukur kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu, yang telah berkarya secara dahsyat dan luar biasa untuk keselamatan kita sekalian. Karena itu, belajar dari kehidupan umat Israel, di mana mereka berbondong-bondong menuju ke bait Tuhan, dan ada di bait Tuhan untuk mempersembahkan hidup mereka, serta membawa segala syukur dan persembahan mereka ke hadapan Tuhan. Kiranya ini menjadi bagian bagi kita yang juga kita kerjakan di masa kini untuk terus membangun relasi kita yang kuat dengan Tuhan. Ingatlah bahwa di dalam rumah Tuhan itu akan diperdengarkan kepada kita tentang ketetapan-ketetapan Tuhan, perintah-perintah Tuhan, hal-hal terbaik sebagai warta keselamatan dapat kita terima di dalam rumah Tuhan. Tapi sekaligus di sana kita juga menerima berkat dalam urapan Tuhan, sehingga kita bisa kembali dengan membawa urapan dan berkat itu memasuki hari-hari hidup kita dan menjalani hari-hari hidup kita. Dan selanjutnya kita kembali untuk menyatakan syukur kita untuk mendapatkan urapan Tuhan pada setiap kesempatan minggu. Karena itu, baiklah bersama dengan anak-anak cucu kita, keluarga kita, kita bergandengan tangan untuk ada di rumah Tuhan pada setiap kebaktian minggu, supaya di sana kita mendengarkan ketetapan Allah dan kita juga terus menerima berkat dari Tuhan untuk kelanjutan hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu, ya Bapa, yang telah memanggil kami sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus dan umat kepunyaan-Mu. Dan sekaligus telah memerintahkan kepada kami sebagai umat-Mu untuk menyediakan tempat penyembahan kami melalui bait-Mu yang kudus, bait suci, supaya pada setiap kesempatan kami boleh ada di dalam rumah-Mu, mempersembahkan hidup kami dan membawa syukur dan korban persembahan kami ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam ini menjadi malam persiapan bagi kami. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian, dan persiapkan hidup kami, supaya besok kami sekeluarga akan ambil bagian dalam persekutuan dengan Tuhan di rumah Tuhan, untuk menyatakan syukur kami kepada-Mu dan menerima berkat-berkat-Mu ya Bapa. Ini doa kami, ini sembah kami, demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan yang terus memberkati hidup kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Ingatlah, besok adalah hari perhentian yang kudus. Bersama dengan keluarga-Mu, ambil bagian dalam ibadah bersama di gereja Tuhan. Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.